Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adzabil istiqadhi minan naum. Bab tentang adab bangun tidur. Wa adzabul lubsi dan adab berpakaian. Kita fokus kepada adzabul istiqadh dulu. Hadi turjumatu sakitatun fi ba'di nusih. Bab ini, judul bab ini enggak ada pada kitab yang lain. Pada sebagian salinan yang lain enggak ada. Di sini ada. Faida istayqadta ay aradta al-istiqadha minan naum litahsilil fadilatil uzma, jika engkau hendak bangun tidur, jika kamu bangun tidur ya, lalu untuk mendapatkan keutamaan yang utama, fajtahid, maka berusahalah antastayqadha qabla tulu'il fajri, kamu bangun sebelum terbitnya fajar. Litusolli awalal waktu, tujuannya agar kamu itu sholat di awal waktu. Li'anna taglisa awla minat tanwir, karena waktu gelap itu lebih awal daripada waktu terang. Li'annal insana idza syara'a, ketika manusia memulai sholatnya, min awwali waktin, di awal waktu, wa fi dzalikal waqti zulmatun, maka di waktu itu keadaan masih gelap. Kanatil malaikatu, ini kalau subuh agak awal itu kan gelap. Kanatil malaikatul lail hadiratan, pada waktu itu malaikat malam masih ada. Summa idza imtadda as-salatu bisabitatil qira'ah hatta dhahara ad-da'u kanat malaikatan nahar, kanat malaikatun nahar hadiratan ayatun. Jika kemudian orang itu memperpanjang sholatnya dengan tartil Al-Quran sampai nampak ya waktu siang, waktu cahaya kan agak lama, subuh itu kan agak terang kemudian, maka kanat malaikatan nar hadiratan juga, maka saat itu juga hadir malaikat siang. Wahum yashhaduna sholatahu, maka dua malaikat itu menyaksikan sholat orang tersebut. Malaikat malam menyaksikan, malaikat siang menyaksikan. Dua malaikat menyaksikan berarti ada dua catatan kebaikan yang dibawa, dilaporkan kepada Allah tentang sholat orang tersebut. Wa aidan, dan juga demikian, al insanu manusia idza sara'a fi sholati subhi min awwali hadzal waqt. Ya. Ketika manusia melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Jadi ini yang sebelumnya ini berkaitan dengan ini ya. Sholat tahajud ini sampai waktu terbitnya fajar, sampai subuh. Jadi orang yang melakukan sholat tahajud ini talwis malam agak lama sampai menjelang subuh, itu kan suasana sudah mulai terang, maka saat itu orang tersebut dicatat kebaikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Nah di sini sholat subuh, jika orang melaksanakan sholat subuh di awal waktu, wamtaddat al-qira'ata fa fi asna'i hadzal waqti yanqalibu al-alam minaz zulumati ila ad-daw, dan orang itu kemudian memperpanjang sholatnya dengan memperpanjang bacaan surat-suratnya, maka ketika itu ya waktu itu sudah berubah. Apa yang berubah? Yang qalibul alam minaz zulma ila ad-dawi, alam sudah berubah dari waktu yang gelap sudah mulai agak terang. Fadzulmatu munasibatun lil mauti wal adam. Az-zulma itu, malam gelap itu menunjukkan kematian dan ketiadaan. Sementara waddau munasabatun lil hayati wal wujud, sementara cahaya itu menunjukkan kepada kehidupan dan keberadaan. Fal insanu lima qama min manamihi faka'annahu intaqala minal mauti ilal hayah, maka orang yang bangun dari tidurnya seolah-olah dia itu berpindah dari alam kematian kepada alam kehidupan. Dan dari wa minal adam minal wujud wa minas sukunil harakah, dari ketiadaan menuju keberadaan, dari dia menuju kepada gerakan. Wahadil halatul ajibatu, dan keberadaan yang ajaib ini, tashhadul uqulu bi annahu la yaqdiru ala hadat taklil, disaksikan oleh akal bahwa dia itu tidak mampu ala hadat taklil, untuk mempersedikit ini, illal khaliqal bil hikmah, kecuali pencipta bil hikmah dengan sebuah hikmah. Fahina idin, maka karena itulah kemudian, artinya begini. Jadi ini sebuah metafor yang agak panjang tentang perubahan dari gelap menuju cahaya, itu dianggap sebagai perubahan dari kematian menuju keberadaan.
Jadi manusia awalnya tidak ada menjadi ada. Tidak ada itu dianggap sebagai al-zulmah, kegelapan, sementara ada wujud itu dianggap sebagai al-daw'u, keberadaan. Jadi dari ada tidak ada itu secara akal itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali al-khaliq. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah tujuan, sebuah hikmah yang sangat besar. Lah ketika akal sudah menangkap hal tersebut, fahina idin, karena itu la yastanirul aqlu binuri hadil ma'rifah. Akal akan mendapatkan cahaya pengetahuan ini, wa takhallas min maradi qalbihi, dan kemudian hati orang tersebut karena sudah tersinari oleh cahaya ma'rifat itu akan murni, akan suci dari segala penyakit hati. Fa inna aksarul khalqi waqa'u fi amradil qulub, karena sesungguhnya banyak makhluk itu jatuh kepada penyakit hati. Apa penyakit hati? Hubbud dunya wal hirsu wal hasadu wat tafakhuru, yaitu senang kepada dunia, cinta buta kepada dunia, tamak, iri dengki, dan juga saling berbangga-bangga dalam urusan duniawi. Itu termasuk amradul qulub. Wal anbiya'u kal attiba al hadhikin hamilu umamahum ala syuru' fit ta'ati wal ubudiyah. Sementara para nabi itu seperti dokter-dokter yang cerdas yang membawa umatnya menuju kepada ketaatan dan penghambaan kepada Allah. Min awwali waqtil qiyam minan naum, yang dimulai dari awal bangun dari tidur. Li'annahu mimma yanfa'u fi izalati hadal marad, hakadha qala as-Sarbaini, itu semua bermanfaat untuk menghilangkan penyakit hati. Ya itu ya. Maka ketika kita bangun dari tidur, wal yakun, maka hendaklah ada awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Hendaklah ada yang mengalir pertama kali di hati dan lidah kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li khabaril Bukhari, sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, sesungguhnya setan itu mengikat di leher, di tengkuk ya, di tengkuk kepala kamu sekalian, idza huwa nama, jika ia tidur, salasa uqudin, 3 ikatan, yadribu, memukul, ala kulli uqdatin, pada setiap ikatan, makanak, tempatmu, diam di tempatmu, alaika lailan tawil, malam masih panjang, farkut, maka tidurlah. Ada 3 ikatan yang diikat oleh setan di tengkuk setiap orang yang tidur, agar orang itu tidak segera bangun. Fa idza stayaqadha dzakirallahi ta'ala, ketika orang itu bangun lalu ingat kepada Allah Ta'ala, inhalat uqtatun, lepas 1 ikatan, tinggal 2 berarti. Fa in tawadda inhalat uqdatun, jika orang itu bangun lalu berwudu, inhalat uqdatun, lepas 1 ikatan lagi, tinggal 1 ikatan yang tersisa. Fa in sholla, jika kemudian orang itu sholat ya, kalau bangun tengah malam sholat tahajud berarti. Kalau bangun subuh ya sholat subuh berarti. Inhalat uqaduhu kulluhu, ketika orang itu bangun lalu ngambil wudu lalu sholat, maka apa yang terjadi? Semua ikatan setan yang ada di kepala kita, di tengkuk kita yang jumlahnya 3 itu, ilhalat, lepas semua. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka orang tersebut akan menjadi orang yang rajin di pagi harinya dan menjadi orang yang jiwanya ceria. Wa illa, jika tidak, artinya tidak bangun dia itu ya, tidak bangun, ikatannya masih utuh di kepalanya, dia nggak bangun, nggak sholat. Ketika pagi hari, khabithan nafsi, orang itu akan menjadi jiwa yang jelek, pribadi yang jelek, kaslan dan pemalas. Artinya pemalas untuk melakukan hal-hal yang positif. Awwala khabarun yakun muqaddamun wa dzikrullah ismuha muakhkharun. Ini ya. Ini berkaitan dengan lafaz awwala di sini ya. Hadis ini. Awwala di sini ini menjadi khabar yang didahulukan. Apa mubtada'nya? Zikrun. Ini mubtada' dari yakun. Fakul inda dzalika, maka ketika kamu itu bangun dari tidur, ail istighadz minan naum, bangun dari tidur, baca apa ini? Alhamdulillahilladzi, insyaallah ini sudah hafal semua ini.
teman-teman. Alhamdulillahilladzi ahyana ayqadhna ba'dama amatana. Ayqadhna setelah amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan, artinya membangunkan kami setelah mematikan, setelah menidurkan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Minal kubur, dari kubur, lil jaza, untuk menerima balasan. Ruwiya hadat tahmid al-Bukhari. Ini yang meriwayatkan hadis ini tentang bacaan setelah bangun tidur itu adalah Imam Bukhari, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah wa Abi Dzar. Asbahna, asbahna artinya ayat dakhalna fis sabah mamlukinillah, kami masuk pada waktu pagi mamlukinillah, tunduk kepada Allah. Wa asbahal mulku lillah, dan ada menjadi al mulku, kekuasaanillah, hanya Allah, hanya untuk Allah. Wal azamatu al kibriya, keagungan, wa sultan, dan kekuasaanillah, hanya bagi Allah. Wal izzatu, kemuliaan, wal qudru, kekuasaanillahi, hanyalah milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil Islam, kami masuk pada waktu pagi, ala fitratil Islam, atas fitrah keislaman. Ai dinil haqqi, artinya agama yang benar. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas, ya kalimatus syahadah, yaitu kalimat syahadah. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan atas agama kakek moyang kami, yaitu Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus. Aima ilan ilad dinil mustaqim, cenderung kepada agama yang lurus. Musliman pasrah, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah kami termasuk orang yang musyrik. Itu doa yang kedua yang dibaca setelah bangun tidur. Ruwiya hadza dzikru al-akhiru al-Imam Ahmad. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma bika asbahna, ini doa yang ketiga. Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu asbahna, kami masuk waktu pagi. Wa bika amsayna, dan dengan pertolonganmu kami masuk ke waktu sore. Wa bika nahya, dan sebab kamu kami hidup. Wa bika namut, sebab kamu kami mati. Wa ilaika nusur, dan kepadamu kami kembali. Allahumma, ya Allah, inna, sungguhnya kami, nas'aluka an tab'asana fi hadal yaumi ila kulli khair. Ya Allah, saya berharap kepadamu agar engkau membangkitkan kami, antuwajjihuna, menghadapkan kami, fi hadal yaum, hari ini, ila kulli khairin, pada setiap kebaikan. Hadapkan kami hari ini untuk setiap kebaikan. Wa na'udzubika, dan saya berlindung kepadamu, bika an najtariya ay naktasibah, berlindung kami melakukan fi, di dalam hari ini, apa, su'an, kejelekan, ay dzamban, dosa, au najurruhu ila muslimin, atau kami menarik dosa itu ila muslimin, kepada orang muslim. Au yajurruhu ahadun ilaina, atau menarik dosa itu ahadun, seorang, ilaina, kepada kami. Nas'alukal khair, kami mengharapkan kebaikan kepadamu, ya Allah, hadal yaum, hari ini. Wa khaira ma fi, dan seluruh kebaikan yang ada pada hari ini. Wa na'udzubika, dan saya berharap kepadamu, meminta pertolongan kepadamu, min syarri hadal yaum, dari kejelekan hari ini. Wa syarri ma fi, dan semua kejelekan yang ada pada hari ini. Itu doa yang ketiga yang dibaca setelah bangun tidur. Wan Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, bersabda Nabi, idistayqadha ahadukum falyakul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. Ini doa yang keempat yang dibaca setelah bangun tidur, ya teman-teman, ya. Apabila salah satu kamu sekalian bangun, maka bacalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku, dan menyembuhkan, menyehatkan jasadku, dan mengizinkan aku untuk mengingatnya.
Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallam ma min rajulin. Ini yang kelima, doa yang kelima. Ma min rajulin, barang siapa tiada seorang pun yang tabiu yang bangun min naumihi dari tidurnya. Fayaqulu, lalu kemudian dia berdoa alhamdulillahilladzi, segala puji bagi zat khalaqan nauma wal yaqadhah, yang telah menciptakan tidur dan bangun. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi ba'asani, yang sudah mengutusku saliman sawiyan, sempurna dan selamat. Asyhadu annallaha yuhil mauta, saya bersaksi bahwasanya Allah itu adalah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah atas segala sesuatu itu berkuasa. Illa, kecuali kalau Allah Ta'ala, Allah itu akan menjawab shadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Jadi orang yang membaca doa tadi itu langsung dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Shadaqa abdi, benar hambaku. Itu doa yang keempat. Ini doa yang kelima. Banyak doanya ini ya. Tapi kalau dilaksanakan, insya Allah ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Tidak hanya dapat ilmu, tapi juga dapat motivasi untuk mengamalkannya. Ini kayaknya doa yang terakhir ini teman-teman ya. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza istayqadha minal lail qala, ketika beliau itu bangun dari tidur, beliau itu membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiru li dzambi. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau. Allahumma astaghfiruka li dzambi, Allah saya minta ampun kepada mulai dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmatak, dan saya mengharapkan rahmatmu. Allahumma zidni ilmah, ya Allah berilah kami tambahan ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, janganlah engkau palingkan hatiku setelah engkau menunjukiku. Wahabli min ladunka, dan berilah aku min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Kadza dzakaru an-Nawawi fi adzkari, demikian yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab adzkarnya. Demikian etika atau doa-doa yang dibaca setelah bangun tidur. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.